minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lurah Kecamatan Makartijaya, yang terhormat Ibu Hermawati selaku anggota Dewan Kabupaten Banyuasin, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan, dan yang kami hormati para ustadz dan ustazah, serta yang kami hormati keluarga besar Bapak Wandi dan Ibu Eni, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada wabil khusus dan yang berbahagia kepada Ayunda Dwi Indah Puspitasari dan Kakanda Dharma Setiawan. Baiklah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kehidupan, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam selalu kita hanturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya selalu agung, Nabi yang tidak pernah makan tomat tapi namanya selalu terhormat, dan Nabi yang tidak pernah main salju tapi hatinya selembut salju. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kegelapan menuju zaman terang benderang Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ilmu yang bertemakan pernikahan impian. Tapi sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu berpantun untuk kedua mempelai. Air mengalir ke tempat rendah, turun berkumpul hingga muara. Pernikahan hari yang indah, moga indah sampai ke hari tua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ilmu yang bertemakan pernikahan impian. Setiap orang pasti memiliki yang namanya impian. Sama halnya dengan pernikahan, impian untuk ingin terus sama-sama baik di dunia maupun di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwasannya pernikahan merupakan suatu ibadah. Kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, wa idza tazawwaja al-'abdu 'asfiddin falyattaqillaha fin nasfil baqi. Yang artinya, jika seseorang menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan bertakwalah kepada Allah dan menyempurnakan yang lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, Allah katakan dalam Quran surat ini bahwasannya barang siapa yang melaksanakan pernikahan berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan separuh agamanya? Nah, para ulama, para alim ulama dan orang-orang sahih menjelaskan bahwasannya pernikahan merupakan setengah agama, yaitu biasanya seseorang yang agamanya rusak itu karena dua hal. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu kemaluan dan perut. Kemaluan mengantarkannya kepada keperzinahan dan perut mengantarkannya kepada keserakahan. Itulah mengapa bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan berarti dia telah membentengi dirinya dari salah satunya, yaitu perzinahan. Tinggal satunya lagi, yaitu keserakahan terhadap dunia. Nah, kemudian setiap orang yang menikah itu pasti memiliki tujuan, yaitu tujuan ingin bahagia terus, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Nah, lalu dalam Quran surah Ar-Rum ayatnya 21 mungkin bisa dilihat di dalam surat undangan bahwasanya banyak sekali surah-surah ini sudah pasaran ya, yang berbunyi
bikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dan tenang, dan di antaramu untuk menjadikan rasa kasih dan sayang, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi Allah katakan dalam firman-Nya bahwasannya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita secara berpasang-pasangan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, bahwasannya tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah mengharapkan pernikahannya dipenuhi dengan rasa tentram dan tenang. Mawaddah mengharapkan pernikahannya dipenuhi dengan rasa cinta. Dan warahmah mengharapkan pernikahannya dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Jadi enak ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita itu menikah, di rumah tangga kita itu penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, tenang, dan tentram, maka insya Allah hubungannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Nah, kemudian ketika kita itu sudah siap untuk melaksanakan yang namanya rumah tangga, maka kita harus siap juga untuk mendapatkan ujian. Contohnya adalah sama seperti saya yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan sekolah, sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu dulu yang melaksanakan pendidikan sekolah. Setiap kita itu melaksanakan yang namanya sekolah, pasti ketemu dengan yang namanya ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas, ujian harian. Pokoknya kita harus ketemu yang namanya ujian, mau nggak mau. Nah, sama dengan halnya pernikahan. Ketika kita itu sudah siap untuk membangun rumah tangga, maka harus siap juga dengan ujiannya. Apa sih ujiannya? Banyak ujiannya, bisa berupa ujian dari suami, ujian dari istri, ujian dari anak, dan yang lebih banyaknya lagi adalah ujian dari perekonomian. Nah, lalu bagaimana sih cara kita itu untuk mengatasi ketika kita itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ada dua cara yang insya Allah boleh kita lakukan. Yang pertama adalah hablu minallah dan hablu minannas. Apa itu? Perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anfal ayatnya 1, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Nah, jadi Allah katakan dalam Quran surat ini yang artinya, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah katakan dalam Quran surat ini, bertakwalah kepada Allah, hablu minallah, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang mana makna dari takwa adalah menjauhi segala perintahnya dan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, lalu bagaimana sih kita itu untuk menjalani perintahnya? Yaitu banyak ibu-ibu. Ketika kita misalnya belum melaksanakan sholat, maka mulai detik ini marilah kita sama-sama untuk melaksanakan yang namanya sholat. Ketika kita itu sudah melaksanakan yang namanya sholat, maka marilah kita perbaiki sholat kita. Karena sholat adalah ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah yang lain. Jika sholat kita baik, insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan baik. Tapi sebaliknya, jika sholat kita saja sudah tidak baik, maka otomatis yang lain pun akan tidak baik. Nah, kemudian amalan apa lagi untuk mendekatkan atau memperbaiki diri kepada Allah? Yaitu bisa dengan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, seperti berpuasa sunnah, sholat tahajud, dan masih banyak lainnya. Kemudian cara yang ketiga adalah untuk selalu menjaga lisan kita. Karena ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saking tajamnya lisan kita ini seperti diperumpamakan seperti mulutmu harimaumu.
tajamnya mulut kita ini. Ya, harimau itu merupakan hewan yang buas. Jadi mulut ini adalah salah satu alat yang sangat mudah masuk surga dan sangat juga pula masuk neraka. Jadi pandai-pandai kita untuk menjaga lisan kita. Nah, kemudian cara yang kedua adalah untuk selalu hadirkan Allah dimanapun kita berada, baik senang maupun duka. Saat kita bahagia, kita hadirkan Allah, bahwasanya setiap yang Allah berikan, kebahagiaan yang Allah berikan kita pada hari ini dan seterusnya tidak akan hadir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saat susah, ya, pada saat susah Allah memberikan ujian kita, maka mintalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan curhat sama tetangga. Jadi ketika kita itu ingin atau sudah siap membangun rumah tangga, maka harus siap dengan ujiannya juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ibaratkan ikan, ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil baiknya, buang buruknya. Ungdur maqalah wala tangdur maqalah. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Syukran kasiran, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.